Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Kembali Anda menyaksikan Presiden Activity. Kali ini bersama saya Dewi Manik. Kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan sistem pemerintahan, mengatasi berbagai persoalan dan melaksanakan agenda kepresidenan selama sepekan terakhir. Baik, langsung saja. Inilah Presiden Activity. Pemirsa, mengawali agenda kegiatan Presiden selama sepekan, Sekretariat Negara telah merangkumnya dalam highlight statement sepekan. Berikut cuplikannya. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke SMK Negeri 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada 23 April 2024 membawa berkah tersendiri bagi sekolah tersebut. Presiden Joko Widodo memberi sebuah hadiah yang akan mentransformasi cara belajar siswa di SMK tersebut, sebuah mobil listrik. Presiden Joko Widodo memberikan hadiah khusus untuk SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju, Sulawesi Barat 23 April 2024. Presiden Jokowi memberikan sebuah hadiah yang akan mentransformasi cara belajar siswa di SMK dengan sebuah mobil listrik. Inilah gedung sekolah yang telah berdiri sejak 1998 dan sempat rusak akibat gempa Mamuju pada 2021. Dalam kunjungan Presiden Jokowi sampaikan kabar gembira tersebut di hadapan ratusan pelajar SMK Negeri 1 Rangas. Ini bukan sekedar bantuan, melainkan simbol dari dorongan besar pemerintah dalam memajukan pendidikan vokasi dan teknologi di Indonesia. Kepala sekolah dan siswa SMK Negeri 1 Rangas pun berbagi rasa syukur. Atas bantuan ini merasa bahagia dan terinspirasi. Inisiatif ini tidak hanya membuka jendela teknologi baru bagi siswa SMK Negeri 1 Rangas, tapi juga menunjukkan pentingnya pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman. Langkah yang bukan pertama kali, Presiden Jokowi melalui langkah ini bukan hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan vokasi dan inovatif yang berkelanjutan. Presiden Joko Widodo menyambut pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Bogor 29 April 2024. Kehadiran PM Lee kali ini di dalam rangka menghadiri Leaders Retreat Indonesia-Singapura. Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Bogor 29 April 2024. Sambutan hangat keduanya berjalan dalam format Leaders Retreat, menelaah 10 tahun kerjasama yang sudah dilakukan dan hubungan yang baik kedua negara terus berlanjut. Pertemuan membahas kerjasama strategi yang ditekankan adalah pengembangan sumber daya manusia melalui keterampilan, pertukaran talenta di bidang digital, serta peningkatan kapasitas bidang kesehatan. Tak hanya itu, selama pertemuan juga membahas pembangunan IKN perusahaan Singapura yang menunjukkan minat untuk bekerja sama investasi di IKN, termasuk di bidang transmisi energi. Saya dengan PM Lee telah membahas beberapa hal. Yang pertama di bidang politik dan pertahanan, kami menyambut baik telah berjalannya implementasi perjanjian VIR, pertahanan dan ekstradisi yang kedepannya perlu dipastikan implementasinya berjalan penuh. Yang kedua, di bidang ekonomi telah kita tawarkan beberapa peluang-peluang investasi, manufaktur tekstil di Kendal Industrial Park, kemudian ekonomi hijau melalui infrastruktur yang berkelanjutan dan pembangunan pusat data di Nongsa Batam. Saya juga mengapresiasi antusiasme
29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN, dan saya mengharap dukungan pembangunan PLTS di IKN Nusantara. Rencana ekspor listrik ke Singapura terus didorong, termasuk investasi industri hijau pendukung. Dan terkait ketahanan pangan, kami sepakat untuk mendorong kerjasama transfer teknologi dan pertukaran iptek pengolahan pangan. Dan untuk kerjasama produk halal, Indonesia mengundang Singapura untuk menjadi pengembang 3 kawasan industri halal, yaitu di Bintan, di Serang, dan di Sidoarjo. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, kami telah membahas penguatan transformasi kesehatan melalui investasi pembangunan rumah sakit dan klinik, pengembangan kapasitas tenaga medis, digitalisasi kesehatan, dan pengembangan KEK kesehatan di Bali. Terkait pendidikan, Indonesia telah menyampaikan pentingnya reaktivasi kelompok kerja bersama, dan saya juga mengundang Singapura untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali. Terakhir, kami juga berdiskusi mengenai persoalan isu kawasan dan global. Kami sepakat terus untuk mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan berupaya untuk terus memperkuat sentralitas ASEAN. Pemirsa, masih agenda Kepala Negara menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, di Istana Bogor. Dalam pertemuan kali ini, Presiden Jokowi tampak didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan PM Lee juga didampingi Wakil PM Lawrence Wong. Berikut informasinya. Selamat datang di Bogor, Prime Minister Lee dan delegasi, dan senang dapat bertemu kembali. Tahun ini Indonesia dan Singapura akan memiliki pemimpin baru, dan saya yakin di bawah kepemimpinan yang baru, kerjasama saling menguntungkan akan terus kita perkuat. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada PM Lee dan jajaran yang telah bekerja sama selama ini. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi Pagi, pemirsa Ira. dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fetri Rahmadi, Kami pamit undur diri. Selamat pagi. dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Anda kembali menyaksikan Presiden Activity bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, informasi selanjutnya, momen keseruan dan semangat kebangkitan bergema ketika Presiden Jokowi tampak kompak dengan sejumlah menteri menggunakan jersey tim nasional Indonesia. Nonton bareng semifinal Piala Asia U23 pada 29 April 2024 di Istana Negara. Semangat kebangsaan bergema lewat teriakan dan tepuk tangan pendukung tim nasional U23 di Istana Negara pada 29 April 2024. Presiden Joko Widodo bersama dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan undangan lainnya melaksanakan acara nonton bersama semifinal Piala AFC U23 antara Indonesia melawan Uzbekistan. Namun di tengah kekalahan ada sesuatu yang lebih dari skor akhir, yaitu solidaritas. Energi yang meruap dari setiap sudut ruangan, dari setiap sorak-sorai, menunjukkan bahwa di hati setiap orang yang hadir, Garuda telah menang. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Masih bersama kami dalam program Presiden Activity dan informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan 10.323 sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat yang dipusatkan di Gor Tawang Alun, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada 30 April 2024. Sertifikat yang dikerahkan merupakan bagian dari program redistribusi tanah. Kami mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia berkenan menyerahkan sertifikat tanah elektronik kepada perwakilan penerima didampingi Menteri ATR, Kepala BPN, dan penjabat Gubernur Jawa Timur. Bapak Sapii, Desa Karangdoro. Bapak Sukiran, Desa Kendalrejo. Bapak Sugianto, Desa Watukebo. Bapak Suparman, Desa Seneporejo. Ibu Umyati, Desa Banyuanyar. Ibu Supami, Desa Temurejo. Ibu Musidi, Desa Bayu. Bapak Hermanto, Desa Bumiarjo. Bapak Matori, Desa Jambewangi. Bapak Sumitro, Desa Kalipait. Mohon berkenan untuk berfoto bersama. Hitungan akan kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya kepada para pendamping dan perwakilan penerima. Di Banyuwangi adalah 10.300. 10.300 bidang tanah yang sudah diberikan sertifikat. Sebentar, ini belum saya hitung, diangkat lagi, dihitung. Saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10.300, betul? Kalau nggak dihitung itu nanti ini pada ngumpul tapi jangan-jangan sertifikatnya belum diterima. Dan supaya tahu Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, sertifikatnya sekarang seperti ini. Ini yang sertifikat paling baru namanya sertifikat elektronik. Kalau yang tadi digambar waktu di layar tadi, yang agak tebal itu sertifikat lama. Sertifikat baru seperti ini. Di sini ditulis bidang tanah, pemegang hak siapa, alamatnya di mana, ada semuanya di sini. Ini sertifikat hak milik yang paling baru sekarang seperti ini. Jangan nanti dibanding-bandingkan dengan tetangganya, loh tetangganya kok, tetangga saya kok sertifikatnya tebel, saya kok hanya 1 lembar. Ya memang ini yang terbaru. Namanya sertifikat elektronik. Sehingga saya perintah saat itu kepada Menteri BPN, dengan segala cara apapun, saya minta setahun lebih dari 10 juta. Akhirnya bisa. Apalagi sekarang sertifikat elektronik seperti ini, cepat banget nih. Dengan digitalisasi semakin cepat lagi. Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan, sana ngurusi mafia tanah, di sana ngurusi mafia masih, tapi sudah sangat berkurang sekali. Karena semuanya sudah pegang sertifikat. Dan beliau tadi menyampaikan tahun ini mungkin sudah selesai 126 juta itu. Kalau nggak meleset-meleset ya tahun depan lah. Presiden baru nanti biar ngurus sisa sedikit. Di lahan saya itu kan masih ada yang belum diproses, Pak. Mas, semuanya luasnya 128. Yang sudah mendapat sertifikat masih 60 hektar, yang 68 hektar masih belum. Dari Desa Temurejo, Kecamatan Bangurejo, Pak. Yang masih belum dapat sertifikat 68 hektar, Pak. Yeah. Saya mohon kepada Bapak segera diselesaikan sebelum Bapak turun dari jabatan. Terima kasih, Pak. Coba Bu Pami ini nyuruh-nyuruh presiden ini coba. Coba. Ibu, udah dicatat nih ya. Nanti saya sampaikan ke Pak Menteri BPN. Pak Menteri BPN pasti juga nyatet sekretarisnya, nanti biar dicek di lapangan. Nggih? Nggih. Pon. Pemirsa, usai dari agenda di Kabupaten Banyuwangi, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Presiden menyempatkan diri menikmati santapan malam dan menyapa warga setempat di salah satu warung mie di Kota Mataram, 30 April 2024. Sudah pokoknya terima kasih banyak karena sudah membuat Indonesia semakin maju. Semoga Pak Jokowi yang melanjutkan sekarang seperti Pak Jokowi.
Masih dengan situasi kunjungan ke NTB menjadi momen yang tak terlupakan bagi warga Lombok yang berkesempatan untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Lombok Epicentrum Mall, Kota Mataram, NTB. Suasana malam itu dipenuhi kegembiraan dan kehangatan menandai pertemuan warga dengan sang kepala negara. Momen haru yang tak terlupakan, warga Lombok berkesempatan bertemu Presiden Joko Widodo di Lombok Epicentrum Mall, Kota Mataram, NTB. Suasana dipenuhi kegembiraan dan kehangatan, menandai pertemuan warga dengan Presiden. Di tengah keramaian, sosok muda berprestasi, Gazia, sebagai juara Olimpiade Matematika di berbagai negara, punya kesempatan bertemu dengan Presiden dan juga mendapatkan dukungan moral dari RI nomor 1. Warga gembira masyarakat dan setiap air mata kehangatan, menandai kedalaman hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam ikatan yang penuh haru dan hormat. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Presiden Activity kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.